Halo guys, kembali lagi dengan kita di Haki Omar Mansar. Ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menjadi romantis. Sebenarnya pembahasan ini muncul dari keresahan kita, saya pribadi khususnya, melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah PDKT, sudah pacaran, bahkan sudah menikah sekalipun dia nggak romantis. Nah, banyak dari mereka yang ketika saya tanya-tanya, kamu kenapa sih nggak pernah ngepost pacar kamu atau kamu nggak pernah ngepost suami kamu gitu loh. Nah, dia selalu bilang, wah, memang suami aku kurang romantis, orangnya memang nggak romantis gitu. Ada yang bilang aku nggak mau nunjukin romantis aku di depan halayak ramai, atau ada yang berupaya untuk menafikan bahwa romantis itu nggak penting gitu, yang penting adalah tanggung jawab gitu gitu. Padahal sebagai orang yang konsen masalah relationship itu menganggap bahwa romantisan itu adalah hal yang terpenting dari relationship. Jadi kalau kau nggak makan sekalipun itu masih bisa, tapi kalau kau nggak romantis sekali itu hidup terasa hampa gitu loh. Nah, jadi ngelihat fenomena-fenomena ini tentu timbul keinginan ingin mencari tahu terlebih dahulu. Setelah riset ini, sekarang kita konsultasi nih sama Prof. Prof, itu gimana nih Prof? Apakah romantis ini penting nggak sih dalam relationship? Itu Nah, dulu gini, deh. mungkin aku nggak akan langsung kalau jawab penting atau tidak, mungkin aku akan memberikan ini aja ya, Ya, gambaran. gambaran Nah, sama kita akan memberikan ilustrasi. iya iya, iya. Contohnya, apa bedanya cinta dan nafsu? Misalkan gini, nanti kalian akan berpikir, oh romantis itu penting atau enggak? Misalkan gini, kalau kalian misalkan ya masak tanpa Garam. tanpa bumbu, bisa nggak kita makan? Bisa Bisa kan? bisa bisa. Tapi kan rasanya hambar nih. Itu satu. Mungkin yang kedua gini, apa sih misalkan gini, kalian pesen di aplikasi hijau ya kan, Ya, ya kan. wah, saya nih. Nah di situ kan, Pengalaman Mas. nah bukan kau yang pengalaman kan. Nah pesen di aplikasi hijau, terus kalian inilah ML gitu, rasanya sama nggak sama kalian ML sama orang yang kalian cintai gitu. Nah jangan-jangan ya, cinta itu kan sebenarnya bagian dari seni juga. Cinta itu kan bagi istilahnya, cinta itu ada seninya juga gitu. Nah sama juga, kalau kalian punya pasangan tapi kalian nggak romantis, ya sama aja kalian tuh beli aplikasi hijau. Apa bedanya coba? Oh iya iya, I know. Ya benar Paham benar. nggak? Paham paham paham. Nah, nggak usah aku jelaskan penting atau tidak. Iya iya iya, benar benar. Karena gini, yang membedakan antara misalkan antara teman dan pasangan itu sebenarnya sama loh. Kalau mereka misalkan kita anggap aja berikan hak yang sama, mereka sama. Mereka bisa saling bantu, bahkan bisa nemenin tidur, ya kan? Sama aja semua. Bedanya apa? Ya itu bedanya tuh sebenarnya tingkat kemesraannya itu kan. Oh iya iya, benar benar. Lah terus apa bedanya misalkan pasangan kamu sama aplikasi hijau kalau kalian nggak mesra kan? Mungkin Oh bahkan aplikasi hijau katamu lebih mesra daripada ini pasangan itu kan? iya iya, jadi oke oke, masuk masuk. Nah, Berarti masuk nggak? romantis itu dalam hubungan atau relationship itu ketika menikah atau sebelum menikah itu sangat, kalau bagi saya dalam dalam ilustrasi tadi itu berarti sangat penting sekali, karena dengan keromantisan itu kita seakan-akan itu menghilangkan anggapan bahwa menikah itu adalah memperkosa yang halal gitu. Nah, Seolah seperti itu, karena kita kalau tanpa keromantisan itu sama dengan kalian itu kepada istri kalian itu ya kayak kayak kalian memperkosa saja ya, tanpa ada bumbu-bumbu cinta, bumbu apa gitu. ya bahkan ini ya, bahkan ada sebuah cerita di mana, ntar ada foto. Nah, ada sebuah cerita di mana gini, ada cewek nih udah nikah, mereka tuh ML, tapi mereka tuh ML itu nggak pakai pemanasan, nggak pakai apa, langsung aja gitu. Dan dia ngerasa apa ya, ngerasa kesakitan, merintih, tapi perintihannya dia itu diartikan sama cowoknya itu tuh sebuah wah jos ini gitu gitu. Dia Oh iya nggak, iya, iya. apa Benar, apa, tahu dia tahu nggak paham. cerita ke suaminya tapi malah cerita ke kita. Itu kan, ya itu, banyak orang itu, banyak cewek itu tuh apa ya, karena dia tuh sering nggak diromantisin sama pasangannya, sama suaminya, akhirnya dia tuh, ah udahlah, yang penting dia tanggung jawab aja gitu. Akhirnya kata-kata itu muncul. Jadi kata-kata itu muncul bukan karena cewek itu pengennya tanggung jawab aja, bukan, tapi karena banyak cowok atau banyak suami itu
nggak ngasih keromantisan, nggak kasih kemesraan ke istrinya, akhirnya banyak istri itu yang gedek. Akhirnya ya udahlah, yang penting dia nggak selingkuh, yang penting dia tanggung jawab ngurusin anaknya, bayar sekolah, udahlah beres gitu. Nah itu jadi itu bentuk kekesalan para perempuan, jangan disalahartikan bro. Itu kan Ya. bentuk bentuk seorang laki-laki yang gagal untuk, ya itu tadi, membangun cinta. Oke, keromantisan. Ya Jadi, romantis. nah ini penting sekali ya guys ya. Ini bukan bukan berarti kami berbicara tentang ranah-ranah yang agak apa namanya vulgar dan sebagai apa. Tapi sebenarnya kalau kita merutut di norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial, norma psikologi, dan semuanya itu memang sepakat bahwa ketika kalian menjalin hubungan tanpa keromantisan, maka yang kalian bangun itu bukan bukan cinta, tapi apa namanya, kerjasama gitu loh. Seolah-olah ya itu tadi, kalian kalau misalnya dia sedang memasak, kalian itu kayak membayar seorang pembantu yang halal gitu, bisa dicium, bisa apa, atau kalau dia mencuci atau laundry yang halal gitu. Iya, jadi kayak kalau aku pribadi ya, apa sih nikmatnya kita mencium atau menikahi orang yang nggak mencintai kita? Mm-mm. Akhirnya nggak akan timbul romantis. Romantis itu kan bisa timbul karena ya kita sayang, kita cinta sama dia. Kalau kamu nggak cinta, kalau kamu memang benar-benar cinta sama pasangan kamu, kamu pasti akan romantis. Nah, tapi banyak kali nih orang-orang yang nggak romantis itu selalu ini mencari pembelaan diri, Pembenaran, bahwa pembenaran gitu. Dia ngerasa bahwa aku tuh nggak romantis bukan karena apa, memang aku tuh orangnya memang nggak romantis gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pribadi itu bilang semuanya itu ada ilmunya, semuanya itu bisa dipelajari. Tapi gimana nih untuk mengkritik lah bahasanya ya, kita ibaratnya ya mengkritik agarnya orang-orang yang merasa bahwa memang karakteristiknya itu nggak bisa apa namanya romantis, dia harus cool, harus keren, harus nggak bisa kemayu apa namanya, leye-leye kata orangnya Ya, mungkin. ya mungkin ini ya, semua semua laki-laki ya, seganas-ganasnya laki-laki, seganas-ganasnya laki-laki, entah sigma male apalah segalanya, Ah. mereka tuh akan dulu ketika mereka tuh punya anak cewek. Mm. Nah, ketika dia punya anak cewek, tiba-tiba dia bisa mesra kan? Iya benar-benar. Nah, kenapa dia nggak mesra sama pasangannya? Nah iya. Jadi sebenarnya kemesraan itu udah ada di dalam diri kita, hanya saja kita sok-sokan karena sok cool, sok ini gitu loh. Iya. Bener kan? Siapa coba? Coba kalian sebutkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh hebat dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka tuh selalu punya kemesraan, apalagi ketika mereka dikaruniai anak perempuan. Iya. Ya kan? Orang Oke. yang ini ya, misalnya kita lihat ini bapak-bapak ini tuh ganas banget. Kalau misalkan jalan, kalau apa, selalu marah-marahin kita. Tapi pas ketemu anak kecil yang cewek, tiba-tiba ini lucu ya, gitu-gitu kan. Itu kan mesra kan? Nah, tapi dia menutupi itu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang nggak mau belajar keromantisan atau apa ya, bisa dibilang ya mereka malas aja. Ya. Karena gini, kalau kau coba ibaratkan orang-orang yang nggak mau belajar romantis atau orang-orang yang nggak bisa romantis adalah orang-orang yang dulunya tersakiti karena dia tidak mendapatkan kasih sayang. Coba kalau misalkan ada orang hidup tapi sepanjang hidupnya dia nggak pernah dapetin cinta dari orang tuanya, nggak pernah dapat keromantisan dari orang lain, gimana cara dia romantis? Nggak bisa kan? Jadi Ya. ada beberapa orang yang nggak romantis karena memang sepanjang hidupnya dia nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua, keluarga, teman, bahkan pasangannya sendiri. Ya, benar. Akhirnya dia bingung, nggak ngerti romantis itu yang kayak gimana. Romantis Oke. itu apa? Ini baik cewek maupun cowok loh, kasusnya kayak gitu. Benar. Jadi pokoknya intinya dari perbincangan ini kita pahami bahwa romantis itu untuk membangun perasaan atau relationship yang lebih baik, yang lebih sehat, maka romantis itu penting. Di satu sisi juga kalau kalian memang nggak bisa romantis, itu harus kalian tanya kepada diri kalian, apakah kalian memang gengsi atau memang kalian mencintai atau menikahi orang yang salah gitu. Nah, ya. Nah, itu bisa jadi juga, karena memang kadang gini ya, secara laki-laki kita bisa lah pernah lah dalam situasi tertentu di mana kita asal memilih aja, yang penting asal dapat gitu loh, Ya, dalam yang penting asal lubang bisa Nah. dimasukin. maksudnya gitu lah. Jadi banyak dari laki-laki yang biasanya dia udah lelah untuk mencari pasangan, jadi asal nembak aja lah. Nah dia nembak diterima, nah, akhirnya dia sadar sebenarnya dia nggak suka atau dia nggak cinta, akhirnya dia susah romantis Tapi gitu. catatan, ada juga cewek yang kayak gitu, cewek-cewek yang mungkin dijodohin di ini, akhirnya dia nggak bisa mesra. Tapi kalau cewek itu dia ini pinternya adalah cewek ini kan dia tuh Tahu kelemahan cowok. ya pertama tahu kelemahan cowok, terus juga ini
cewek ini pinter untuk berpura-pura. Cewek itu bisa loh pura-pura romantis Pura-pura dengan cinta ya juga pura-pura sering. cinta dengan orang yang nggak dia sukai. Jadi kalian tuh jangan berpikir kalau ada orang menikah tuh berarti Pasti, saling cinta. ah. Nah, itu udah jangkal Ya. banget pengetahuan kalian berarti. Orang yang nikah itu belum tentu dua-duanya saling cinta. Ada juga salah satu di antara mereka yang cinta dan enggak. Pokoknya itu ya guys ya. Jadi kalau kalian benar-benar kalian mencintai pasangan kalian, maka belajarlah, mulailah untuk meruntuhkan ego kalian biar apa namanya, karena takut nggak cool lagi dan sebagainya. Percayalah bahwa apapun yang kalian lakukan untuk menyenangkan pasangan kalian itu dimulai dari kemesraan. Kalau kalian udah nggak mesra, ya minimal ya untuk diri kalian sendiri dulu lah. Nah, tapi jangan sampai berhenti di situ. Harapan kita itu dipublikasikan Ya, ya. karena gini, jatuhnya adalah gini. Misalkan kalian itu nggak mesra sama pasangan kalian, otomatis kalian nggak akan mesra sama anak kalian. Coba bayangin misalkan kalian punya anak cewek, terus kalian itu yang cowok-cowok nih yang nggak deket sama anak cewek kalian, terus anak cewek kalian dihamili sama orang lain. Coba kalian bayangin rasa sakitnya itu. Nah, makanya itu penting kali. Jadi banyaklah hal-hal negatif akhirnya muncul karena kalian tidak mampu untuk romantis. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal yang kita berikan ini memberikan motivasi kalian untuk belajar untuk romantis. Kalau nggak tahu, ya chat aja kita ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.